Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam rangka mempelajari ilmu tentang sholat tahajud ini. Puji syukur, alhamdulillah, Allah masih memberikan izin kepada kita semua untuk hadir menyaksikan video tentang motivator tahajud ini. Gimana motivator tahajud ini dimotori oleh Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Nah, kita tentu sangat berharap bisa terus bersama-sama berjuang mempelajari ilmu tentang sholat tahajud ini. Tanpa terasa, perjalanan kita mempelajari ilmu sholat tahajud di YouTube ini ya, sudah sangat jauh. Tapi perjalanan kita masih sangat jauh lagi dalam rangka menyelami dan memahami ilmu tentang sholat tahajud ini. Masih banyak ilmu tentang sholat tahajud ini yang harus kita ketahui. Jangan sampai kejadian kita selama hidup di dunia ini hanya mengetahui atau bahkan sama sekali tidak mengetahui tentang sholat tahajud ini. Karena sholat tahajud ini begitu sangat pentingnya bagi setiap orang, bagi setiap manusia yang masih hidup di dunia ini. Hari ini acara kita adalah mereview buku tentang sholat tahajud. Nah, kebetulan buku yang akan kita review itu bukunya ini. Luar biasa menurut saya, judulnya Ketagihan Tahajud ini. Kemudian dijelaskan ada 11 kiat untuk memotivasi supaya kita mau rajin sholat tahajud. Sebagaimana kita ketahui, penulis buku ini adalah Muhammad bin Saleh Abu Abdillah. Luar biasa sekali. Bukunya ya cukup tebal lah, seginilah. Gitu. Nah, menurut informasi di Indonesia saat ini itu sudah ada 14.000 buku tentang sholat tahajud. Itu artinya apa? Artinya kajian ilmu tentang sholat tahajud ini banyak sekali, luas sekali. Sehingga begitu banyak dikaji ya, begitu banyak dipelajari dalam dunia perbukuan ya. Nah, kebetulan saya sendiri juga seorang kolektor buku-buku tentang sholat tahajud. Saya itu setiap bulan beli 1, kadang beli 2 buku sholat tahajud. Baik beli di toko-toko buku
di suatu tempat kalau saya sedang bepergian, atau sekarang ini justru banyak sekali buku-buku itu ada di toko-toko online dan bisa kita pesan itu. Nah, perlu saudara-saudara ketahui juga bahwa buku-buku sholat tahajud yang ada itu judulnya berbeda-beda dan isinya juga berbeda-beda. Nah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Luar biasa menurut pendapat saya sebagai kolektor, ya kan. Karena para penulis buku sholat tahajud itu membahasnya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau kita males atau tidak mau menjadi kolektor buku-buku sholat tahajud tersebut, ada jalan lain kita memperdalam ilmu tahajud, yaitu dengan mengkoleksi video-video tentang sholat tahajud yang ada di YouTube terutama atau di media lain. Nah, itu juga ilmunya bagus-bagus itu. Kami di channel Motivator Tahajud alhamdulillah sudah bisa menyajikan sekitar 55 video tahajud yang durasinya itu minimal 1 jam itu. Jadi dengan 55 video tahajud itu sudah merupakan fondasi yang luar biasa untuk kita terus memperdalam sholat tahajud ini. Saudaraku, dimanapun kita berada, sholat tahajud itu merupakan sunnah yang terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sering kita di masyarakat itu masih menyamakan kata sunnah dengan sunat. Padahal artinya sangat berbeda sekali. Kalau sunnah itu artinya amal perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Misalnya Nabi Muhammad tiap malam mengerjakan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kalau sunat itu bagian dari hukum fikih, di mana sunat itu artinya dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa itu pengertiannya. Kemudian yang perlu kita catat juga ya, semakin kita menyelami ilmu sholat tahajud ini, semakin banyak sekali ilmu-ilmu baru atau informasi-informasi baru yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Tiba-tiba, oh ini loh ada ilmu baru, ini ada informasi baru gitu. Nah, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, ya, di mana kita itu di waktu malam hari umat Islam mengerjakan sholat tarawih, ya. Nah, itu ada pertanyaan dari beberapa orang ke kita itu ya, kalau malam sudah sholat tarawih, apakah malam harinya nanti di sepertiga malam terakhir itu kita sudah tidak perlu lagi mengerjakan sholat tahajud, ataukah kita masih wajib mengerjakan sholat tahajud? Nah, ini pertanyaan yang setiap tahun berulang ya. Setiap tahun ketika bulan suci Ramadan
selalu muncul itu. Nah, menurut kita bahwa sholat tarawih itu berbeda dengan sholat tahajud. Yang satu yang perlu kita catat. Sholat tarawih itu termasuk golongan qiyamul lail. Qiyamul lail atau sholat yang dikerjakan di waktu malam hari. Nah, sedangkan sholat tahajud itu sholat yang dikerjakan di waktu malam hari, tetapi dengan syarat salah satu syaratnya itu sudah tidur terlebih dahulu. Nah, jadi kalau sholat tarawih itu kan mengerjakannya tanpa tidur dulu. Jadi berbeda kalau sholat tarawih dengan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu artinya mengalahkan tidur. Karena orang yang sedang enak-enaknya tidur disuruh bangun oleh Allah, disuruh mengerjakan sholat tahajud. Jadi berkaitan dengan sholat tahajud itu ada 2 perintah Allah. Yang pertama perintah untuk bangun di waktu malam hari dari tidurnya, dari tidur kita. Yang kedua perintah untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, ada yang bertanya, Pak Haji, kalau sholat tahajudnya itu tidak tidur dulu apa boleh? Wah, kalau ketentuan dari Allah ya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Syahad itu sudah keputusan final itu. Final dan mengikat, tidak bisa digugat-gugat lagi. Nah itu, jadi memang banyak pertanyaan ya, apakah sholat tahajud itu harus tidur dulu gitu. Ya jelas, namanya tahajud itu kan sholat, maknanya ya sholat setelah tidur. Jadi kalau belum tidur, sholat yang dikerjakannya bukan sholat tahajud gitu. Nah, kemudian jadi beda ya qiyamul lail itu dengan tahajud. Qiyamul lail itu sholat yang dikerjakan di waktu malam hari tanpa syarat harus tidur terlebih dahulu. Sedangkan sholat tahajud itu termasuk qiyamul lail tapi sholat yang khusus gitu loh. Kan sholatnya di waktu malam, tapi ada satu syarat tambahan yaitu wajib tidur terlebih dahulu gitu. Nah itu sholat tahajud. Nah kemudian jadi sholat tahajud itu tetap dikerjakan meskipun di bulan Ramadan. Kesimpulannya itu, saya pernah di suatu pesantren meskipun malamnya sholat tarawih jam 2 malam bangun semua sholat tahajud. Nah berarti sholat tahajud itu sholat yang dikerjakan tanpa mengenal hari libur, apakah di bulan Ramadan, apakah di bulan apa. Tiap malam harus sholat tahajud, singkat cerita. Di setiap malam harus dilalui dengan sholat tahajud. Nah, ada pertanyaan juga, mengapa sholat tahajud itu merupakan perintah ibadah yang pertama kali diturunkan oleh Allah? Wah, ini pertanyaan luar biasa ini. Mengapa tidak pertama kali itu Allah menyuruh bersedekah misalnya? Atau mengapa pertama kali itu tidak diturunkan perintah umroh atau haji itu ya? Tapi ternyata justru atau mengapa bukan diperintahkan untuk berpuasa sebagai perintah awal Allah? Allah justru memberikan perintah di awal kenabian Muhammad SAW itu
Upaya sholat tahajud dulu, sholat tahajud, sholat tahajud, sholat tahajud. Nah, ternyata sholat tahajud itu mempunyai tujuan yang luar biasa, yaitu menjadikan orang-orang yang melakukan sholat tahajud itu akan dijadikan sebagai orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpuji, bukan orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Nah, kalau di masyarakat ada orang dihinakan oleh Allah dalam bahasa agama, pasti orang tersebut malam-malamnya tidak pernah sholat tahajud gitu. Nah itu, jadi arti sebaliknya. Jadi memang sholat tahajud itu menjadi perintah yang pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu sebagai contoh manusia yang terbaik. Nabi Muhammad disuruh memberikan contoh kepada semua manusia bahwa waktu di malam hari itu adalah waktunya untuk sedikit sekali tidur di waktu malam hari, dan waktunya untuk sholat tahajud yang lama. Nah itu. Jadi sholat tahajud itu di dalam Al-Quran itu perintahnya itu 2/3 malam. Dan Nabi Muhammad bisa mengerjakan karena beliau utusan Allah ya. Nah kemudian Nabi Muhammad itu sebagai contoh yang terbaik bagi manusia yang lain. Itu artinya apa? Artinya apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad itu bisa dilakukan oleh orang-orang lain, oleh para pengikut Nabi Muhammad. Nah, alhamdulillah saya pernah ketemu seorang senior saya. Ternyata gurunya beliau itu, Pak Kiainya beliau itu, kalau sholat tahajud itu sudah 2/3 malam. Waktu 2/3 malam. Kalau dihitung satu malam itu 9 jam ya, berarti 2/3 malam itu sholatnya kok 6 jam ya, 6 jam, luar biasa itu. Dan beliau sanggup mencontoh Nabi Muhammad. Artinya kalau Nabi Muhammad bisa, orang lain juga bisa mengerjakan. Nah itu sholat tahajud. Kemudian ada pertanyaan juga ini yang minta dijawab. Orang tersebut tuh titip pertanyaan kepada saya, Pak Haji, mengapa masih banyak orang Islam yang belum mengerjakan sholat tahajud sebagai amalan setiap hari? Menurut pengamatan beliau ya, menurut pengamatan orang yang bertanya itu. Nah, kemudian saya malah balik bertanya, nah kalau menurut Pak Haji sendiri, kira-kira apa itu penyebabnya? Nah, kata beliau itu, menurut sepengetahuan saya, masih banyak yang belum tahajud karena belum mengetahui sholat tahajud itu sholat yang bagaimana, Bang? Sholat tahajud itu apakah harus dikerjakan atau bisa tidak dikerjakan gitu. Nah, saya memberikan informasi tambahan ya bahwa sholat tahajud itu ayat-ayatnya di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Nah, terutama ayat yang menjelaskan ya bahwa manusia di waktu malam itu harus bangun dari tidurnya untuk kemudian mengerjakan sholat tahajud. Dan janjinya Allah luar biasa bagi para pelaku tahajud itu, yaitu akan diberi
kehidupan yang mulia, akan diberi kehidupan yang terpuji, akan diberi kehidupan yang enak-enak. Bahkan ada yang menambahkan informasi bahwa pelaku-pelaku tahajud ini setiap malam hari itu tidak akan sakit, tidak akan pernah menjadi tua katanya. Nah, ini luar biasa ini. Jadi para orang-orang dahulu itu yang orang-orang yang sebelum kita ya, maksudnya orang-orang kita itu juga banyak yang rajin mengerjakan sholat tahajud. Nah itu. Nah kemudian berkaitan dengan kita di bulan suci Ramadan ya. Di bulan suci Ramadan ini banyak yang bertanya, Pak Haji, saya bulan Ramadan pasti ke masjid mengerjakan sholat tarawih dan witir. Nah, apakah malam harinya saya boleh mengerjakan sholat tahajud? Nah, ternyata jawabannya adalah boleh. Tetapi sudah tidak perlu witir lagi katanya. Karena witirnya sudah di depan katanya. Wah, ini luar biasa jawaban Pak G tersebut atau Pak Ustadz tersebut. Jadi meskipun kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, kita tetap bisa melaksanakan perintah Allah mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Apakah jam 2, apakah jam 3. Tetapi kalau sewaktu sholat tarawih di masjid itu sudah mengerjakan sholat witir, nggak apa-apa. Nah, tapi waktu sholat tahajud tidak perlu witir lagi. Katanya satu malam tuh satu witir. Nah, itu saya setuju lah, itu bisa kita pegang. Ya. Nah, kemudian informasi yang sangat penting ini. Kebiasaan para penghuni surga sewaktu masih hidup di dunia itu mengerjakan sholat tahajud di setiap malam hari. Nah, ini artinya memastikan kepada kita bahwa para pelaku sholat tahajud itu pasti masuk surga. Nah, sedangkan orang-orang yang di malam hari ya, orang-orang di waktu malam hari tidak mau bangun malam, tidak mau mengerjakan sholat tahajud, itu belum pasti masuk surga itu. Itu artinya membaca ayat tadi. Nah, kemudian ada pertanyaan juga ini ya dari salah satu penonton motivator tahajud tuh. Mengapa sholat tahajud itu harus hitung-hitungan untung ruginya katanya? Bukankah sholat tahajud itu yang penting mengerjakan? Nah, penjelasan saya jelaskan begini Pak Haji. Sholat tahajud itu mempunyai banyak sekali keistimewaan, mempunyai banyak sekali manfaat, mempunyai banyak sekali keuntungan. Nah, bahasa saya itu mukjizat itu, banyak sekali mukjizat yang disiapkan oleh Allah. Nah, makanya sebaliknya orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat tahajud itu sebaliknya tidak akan memperoleh berbagai keistimewaan atau berbagai mukjizat atau berbagai manfaat dari sholat tahajud itu. Nah, itu menurut bahasa
agama itulah kerugian. Karena sebagai salah satu contoh ya, keistimewaan sholat tahajud itu para pelakunya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah, itu artinya apa? Artinya orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat tahajud, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, ya kan? Nah, kalau tidak diampuni kan rugi kita ya, karena harus dihukum oleh Allah, harus disiksa oleh Allah atas dosa-dosanya itu. Nah, kemudian di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita bacakan ya di dalam pelajaran sholat tahajud itu, kita akan menyatakan kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim, pimpinlah kami ya Allah, supaya kami hidup di jalan yang benar, supaya kami itu hidup di jalan yang baik. Nah, kita itu dipimpin oleh Allah, dibawa oleh Allah, diarahkan ya oleh Allah, dipimpin itu dengan diarahkan, supaya malam-malam itu kita sholat tahajud. Nah, itulah. Jadi sholat tahajud itu dalam bahasa mudahnya ya, sholat tahajud itu jalan hidup yang benar, jalan hidup yang baik. Itu kalau dalam konteks surat Al-Fatihah itu ya. Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu sangat-sangat jelas sekali bahwa orang-orang yang sudah hidup di jalan yang benar, orang-orang yang sudah hidup dengan jalan yang baik, itu pasti akan mendapatkan banyak sekali kenikmatan hidup, banyak sekali kenikmatan hidup, sehingga kita hidup di dunia itu tidak pernah sengsara, tidak pernah mengalami hidup yang kesulitan gitu kan. Tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi para pelaku sholat tahajud itu akan dipimpin oleh Allah supaya jangan sampai sewaktu hidup di dunia ini mengerjakan apa saja yang dilarang oleh Allah. Nah, salah satu yang dilarang oleh Allah itu bunuh diri. Nah, ternyata kemarin ada kejadian, ada orang bunuh diri dengan cara minta ditabrak kereta api. Ya ampun, itu cara berpikirnya gimana orang itu kan? Nah, kalau dalam bahasa agama, orang yang bunuh diri tadi itu pasti malam-malam tidak sholat tahajud itu. Karena apa? Karena mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat mengerikan, sangat menyedihkan, ya kan? Ya manusia kalau ditabrak kereta api ya pasti hancur ya kan, pasti mati, pasti badannya remuk ya kan. Nah, itu contoh orang yang perjalanan hidupnya berakhir dengan sangat mengerikan, berakhir dengan sangat tidak terpuji, ya karena matinya bunuh diri. Nah itu, jadi orang-orang yang tidak mau sholat tahajud itu pada akhir perjalanan hidupnya pasti ketahuan. Ya kalau orang yang mulia kan ya nggak mungkin mau bunuh diri ya. Kalau orang baik kan ya masa kita mengakhiri perjalanan hidup kita itu dengan cara bunuh diri itu ya. Terus ada lagi kemarin satu lagi itu laki-laki juga itu, orangnya meloncat ke dalam jurang. Di jurang langsung loncat itu, pasti mati di bawah ya. Nah itu juga akhir perjalanan orang tersebut
tidak berakhir secara mulia, tidak berakhir dengan secara terpuji. Nah, kalau bahasa orang sekarang tuh, bahasa masyarakat ya, tidak husnul khotimah itu. Nah ini, jadi sangat jelas sekali ya. Nah jadi sholat tahajud itu pasti menjamin akhir perjalanan hidup orang-orang yang tahajud itu pasti mulia atau pasti terpuji itu. Nah kemudian, oh ya, kalau kita belajar ilmu agama itu harus kita bacakan surat Al-Fatihah dan sholawat ya. Kita minta waktu sebentar ya untuk membacakan surat Al-Fatihah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kemudian kita juga sampaikan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan shalawat wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke buku ini, ya kan? Buku yang kita review ini luar biasa kalau menurut saya. Dari judulnya ada sangat menantang itu. Dan semua buku tentang sholat tahajud itu, semua bukunya bagus-bagus. Semua bukunya itu isinya luar biasa kalau menurut saya. Ada orang bisa menulis sebuah buku tentang tahajud itu luar biasa itu. Makanya kita juga membahas atau mereview buku tentang sholat tahajud. Dalam buku Ketagihan Tahajud ini, yang pertama apa isinya? Yang pertama itu ikhlas mengerjakan sholat tahajud karena Allah. Jadi temanya itu ikhlas mengerjakan sholat tahajud karena Allah. Ya memang benar ya kan? Karena sholat tahajud itu kan perintah Allah ya. Berkali-kali saya menekankan bahwa Allah lah yang memberikan perintah untuk mengerjakan sholat tahajud itu. Nah, karena ini perintah Allah, maka kita harus ikhlas mengerjakannya. Ya, bahasa mudahnya ikhlas itu, kita mengerjakan sholat tahajud itu bukan karena keterpaksaan, bukan karena kita takut disuruh sama orang tua kita gitu ya kan, bukan karena ada persoalan yang sangat besar yang sedang dihadapi oleh kita. Tapi kita ikhlas semata-mata, ya Allah saya melaksanakan perintahmu gitu. Sholat tahajud nih, berarti itu ikhlas itu. Nah, kemudian yang kedua itu menyadari bahwa Allah memanggilmu untuk sholat tahajud. Nah, saudara-saudaraku semuanya, nah ini kita harus mempunyai kesadaran berarti bahwa di setiap waktu malam hari itu Allah memanggil kita untuk mengerjakan sholat tahajud tersebut. Kalau di sekitar rumah saya itu ada masjid yang jam 2 malam itu mengumandangkan azan yang salah satu kalimatnya itu as-sholatu khairum minan naum.
as-sholatu khairum minan naum tuh. Nah, itu artinya sholat itu jauh lebih baik daripada tidur. Nah, adzan itu dalam bahasa agama itu artinya panggilan dari Allah, bukan panggilan dari muazin. Ya kan? Kan kalau kita rumah dekat dengan masjid itu pasti sering mendengar adzan itu. Nah, adzan itu merupakan sesungguhnya ya pada hakikatnya itu merupakan panggilan dari Allah. Nah, kalau di masjid yang di dekat rumah saya itu, kalau waktu subuh adzannya biasa, tidak pakai as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum, karena orang-orang sudah bangun. Jadi tidak disuruh, tidak dipanggil-panggil sholat itu lebih baik dari tidur itu. Nah, orangnya sudah pada bangun. Nah, jadi Pak Ustadz di situ tuh salut hebat itu, bro. Jadi sholat tahajud itu ada adanya itu yang saya petik hikmahnya itu. Nah, beberapa hari ini yang adzan tahajud itu enggak pernah kedengaran lagi. Nah, saya kan kaget nih. Kok enggak adzan lagi itu masjidnya ya kan? Saya datangin masjidnya ternyata yang adzan sudah meninggal dunia, Pak, katanya. Ya ampun. Beliau udah meninggal. Beliau itu rajin sekali membangunkan itu. Jam 2 itu terus terakhir itu dia mengatakan gini. Mari kita sholat tahajud. Mari kita sholat tahajud. Terus terakhirnya bilang apa beliau? Thank you katanya. Itu. Jadi luar biasa. Jadi buku ini bagus sekali ya menjelaskan bahwa sholat tahajud itu Allah yang memanggil. Bahkan ada suatu hadis qudsi ya, yang menjelaskan bahwa di waktu malam hari itu Allah itu menyeru kepada umat manusia 3 hal. Barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti doanya aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepada aku, pasti permintaannya akan aku kabulkan. Dan yang terakhir itu, barang siapa yang meminta ampun, pasti aku ampuni dosa-dosanya. Nah, ketika kita mengerjakan sholat tahajud itu, kita sudah minta semua sama Allah itu. Ya kita berdoa, ya kita minta mengajukan permintaan, minta sehat, minta panjang umur, minta rezeki yang banyak dan sebagainya. Terus yang terakhir, kita juga sudah minta ampun. Jadi ketika kita mengerjakan sholat tahajud itu, seruan Allah itu sudah kita jawab semua itu. Makanya ketika seseorang itu semua dosa-dosanya yang kecil-kecil ya, karena orang tahajud kan jarang yang mau melakukan dosa-dosa besar itu dosa-dosanya diampuni, ya berarti di buku catatan amalnya isinya hanya kebaikan semua. Makanya pasti masuk surga itu. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa Rasulullah memanggilmu untuk sholat tahajud. Nah, ini bisa dibaca nih di hadis-hadis Nabi tentang sholat tahajud ini. Banyak sekali. Saya mempunyai buku, judulnya itu 44 hadis tentang sholat tahajud. Wah, itu suatu saat nanti bukunya kita review ya. Itu juga luar biasa. Bahwa Nabi Muhammad itu juga memanggil kita para umatnya ini untuk mau mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari.
Bahkan salah satu hadis itu yang selalu saya ingat ya, sholatlah kamu di malam hari sewaktu orang-orang sedang tidur nyenyak. Wah, itu saya catat betul itu pesan dari Nabi Muhammad itu, bahwa Nabi Muhammad tuh berpesan ya, memanggil kita lah, ayo sholat tahajud, ayo sholat tahajud di saat orang-orang sedang tertidur nyenyak gitu. Nah, ini kan itu artinya apa? Sholat tahajud itu sholat yang sangat istimewa, ya. Ketika banyak orang mementingkan tidur ya, kita bangun. Wah, itu luar biasa. Ketika orang-orang tenggelam dalam mimpinya, kita bangun mengerjakan sholat tahajud. Ketika orang-orang sedang lalai ya, lalai itu melupakan ya, sedang melupakan Allah, justru kita bangun. Nah, kita mengerjakan sholat tahajud. Nah, yang saya ingat betul juga dari panggilan Nabi Muhammad untuk sholat tahajud itu apa? Ketahuilah, sholat tahajud itu mengusir semua penyakit dari tubuh kamu. Wah, ini luar biasa ini. Nah, buktinya Nabi Muhammad selama hidup di dunia ini tidak pernah kena penyakit-penyakit yang berbahaya dan mengerikan. Belum pernah ada informasi Nabi Muhammad pernah sakit kanker gitu. Wah, nggak ada itu ceritanya. Nabi Muhammad kena stroke gitu. Nggak ada ceritanya. Nabi Muhammad jantungnya rusak, harus dioperasi jantung. Nggak ada ceritanya. Jadi Nabi Muhammad kena penyakit diabetes, nggak ada ceritanya. Nah, kenapa? Karena tiap malam Nabi Muhammad pasti sholat tahajud. Nah, pasti semua penyakit diusir dari tubuh Nabi Muhammad. Nah, saya yang tidak menduga itu ya, ada seorang profesor yang bisa memahami lebih jauh lagi dari yang saya pahami. Profesor itu mengatakan kalau orangnya sehat, itu semua penyakitnya diusir. Semua penyakit yang mau menyerang orang itu tuh tidak bisa masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Sehingga orang tersebut itu tetap sehat selama-lamanya. Nah, profesor itu memahami lebih lanjutnya apa? Kalau ada orang sudah terlanjur sakit, itu wajib sholat tahajudnya lebih kenceng. Supaya penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu oleh Allah diusir semuanya, sehingga sehat kembali. Banyak kisah-kisah nyata yang memberikan informasi ya. Orang sudah sakit parah, udah ikhtiar berobat ke sana kemari ya, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya berobat dengan terapi tahajud. Terapi tahajud itu orang itu tuh mengerjakan sholat tahajud yang lama di waktu malam hari, sehingga semua penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu diusir oleh Allah. Kemudian orang itu sehat kembali. Wah, ini luar biasa nih pemahaman profesor tersebut ya. Jadi sholat tahajud itu tidak hanya bagi orang yang sehat, supaya tetap sehat, tambah sehat itu bukan ternyata. Untuk orang yang sudah jatuh sakit aja, ketika sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, nah solusi terakhirnya melakukan penyembuhan dengan sholat tahajud itu. Dan ternyata
hadis Nabi Muhammad itu benar, bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong gitu. Nah, kemudian dengan dibimbing oleh Prof tersebut, bukunya ada itu, kalau ada yang berminat tuh, judulnya Terapi Salat Tahajud. Jadi orang yang sudah jatuh sakit, kalau sudah tidak punya harapan berobat ke manusia lain atau kepada makhluk-makhluknya Allah, menghadap Allah langsung itu. Dan sembuh itu, luar biasa itu. Jadi profesor itu menyembuhkan orang-orang sakit parah. Tidak dengan minum obat. Semata-mata tahajud. Masya Allah, itu luar biasa itu. Nah itu bukti nyata bahwa tahajud itu memang seperti dalam hadis Nabi itu mengusir semua penyakit. Nah, kemudian yang keempat itu mengetahui bagaimana generasi-generasi sebelum kita itu merasakan nikmatnya sholat tahajud. Nah ini, ada seorang Pak Haji itu bisa memberikan informasi kepada saya kok. Beliau menyatakan ini, Pak, saya sudah tahu Pak, kenapa orang-orang masih banyak yang belum mau mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Apa itu Pak Haji? Orang-orang itu belum bisa merasakan kenikmatan mengerjakan sholat tahajud itu. Jadi karena orang-orang itu, maksudnya orang-orang yang tidak mau tahajud itu ya, belum bisa merasakan nikmatnya mengerjakan sholat tahajud, maka nggak mau mengerjakan. Nah beliau ternyata pintar juga itu dengan kata-katanya itu. Nah orang-orang yang sudah mau tahajud tiap malam itu, orang itu sudah bisa merasakan kenikmatan bangun malam, kenikmatan mengerjakan sholat tahajud itu. Nah itulah, kita harus belajar kepada siapapun. Ternyata orang tersebut tuh lebih pintar dari saya. Maksudnya kok bisa dia merumuskan kata-kata itu? Itu kayak hargai, luar biasa. Jadi orang-orang generasi sebelum kita itu bisa merasakan nikmatnya mengerjakan sholat tahajud. Makanya terus tahajud. Kata Nabi Muhammad, kamu jangan sampai seperti si fulan. Dulu si fulan itu rajin sholat tahajud, kemudian meninggalkan sholat tahajud. Nah, berarti belum bisa merasakan kenikmatan sholat tahajud itu. Kemudian dari buku ini, dari buku Ketagihan Tahajud ini ya, nah itu bahwa tidur dengan posisi miring ke kanan, itu akan menjadi pemicu kita tidurnya tidak terlalu lelap, kita tidurnya dalam keadaan sehat. Tidurnya kita mengikuti sunnah Nabi itu, tidur dengan posisi miring ke kanan, sehingga bisa terbangun di waktu malam hari dan mengerjakan sholat tahajud. Nah kemudian yang keenam, menurut buku ini ya, sholat tahajud adalah pengusir kelalaian hati. Wah kalau orang lalai itu memang sangat berat. Lalai itu
sengaja melupakan itu kalau menurut bahasa saya itu. Lalai, harusnya tahajud, nggak tahajud itu berarti lalai itu. Kelalaian hati itu apa? Nah, kita sudah mendapat bisikan di dalam hati kita, ayo tahajud, kitanya melawan ya, jadi nggak tahajud. Nah, kelalaian hati itu akan lenyap dari kita sehingga kita mau bangun malam dan mau mengerjakan sholat tahajud itu. Yang kedelapan ini, bukan yang ketujuh ya, menghadirkan perasaan bahwa Allah melihat dan mendengar sholatmu di waktu malam hari. Ya pastilah, karena Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, tidak pernah lengah. Jadi Allah itu pasti melihat dan mendengar sholat, bacaan sholat yang engkau baca ya. Memang ada yang berpendapat ya bahwa ketika kita mengerjakan sholat tahajud itu bacaannya kita baca lirih gitu. Jadi tidak kita baca dalam hati. Misalnya membaca surat Al-Fatihah itu jangan dalam hati gitu, tapi di ucapan lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, begitu maksudnya itu. Ya contoh ya, tapi pelan aja, lirih ya gitu kan. Nah, kemudian menghadirkan perasaan bahwa Allah melihat dan mendengar sholatmu di waktu malam hari. Ternyata ada informasi yang lebih luar biasa lagi berkaitan dengan Allah ini melihat itu. Ternyata Allah itu juga membanggakan kita sedang berdiri, sedang mengerjakan sholat tahajud itu. Allah membanggakan diri kita itu kepada para malaikatnya. Lihatlah, itu hambaku sedang mengerjakan sholat tahajud, sedang mengerjakan perintahku. Wah, ini luar biasa ini. Kita dibanggakan oleh Allah. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita sudah dibanggakan oleh Allah, tidak mungkin kita akan dihukum oleh Allah. Tidak mungkin kita akan disiksa oleh Allah. Artinya lebih lanjut apa? Kita hidup dengan keadaan yang nikmat, keadaan yang menyenangkan, hidup dengan suasana yang membahagiakan. Tidak sebaliknya hidup dalam keadaan sengsara, hidup dalam keadaan menyedihkan itu tidak akan terjadi kepada orang-orang yang sudah sholat tahajud. Mengapa? Karena itu tadi, Allah itu kepada orang-orang yang tahajud itu Allah sampai membanggakan ya di hadapan para malaikatnya itu. Kemudian yang kedelapan ya, mengetahui bagaimana kesungguhan Nabi Muhammad SAW dalam mengerjakan sholat tahajud. Wah, ini luar biasa tuh, Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu begitu sungguh-sungguh, begitu tekunnya, begitu seriusnya mengerjakan sholat tahajud ini. Nah, jadi kesungguhan Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat tahajud itu yang harus kita contoh itu. Bahwa kita mengetahui, Nabi Muhammad aja mengerjakan sholat tahajud itu
dengan segala kesungguhan, dengan segala ketekunan, dengan segala keikhlasan. Nah, itu yang pertama tadi kan ikhlas ya. Dengan segala kegigihan. Nah, itu yang harus kita catat juga nih. Nabi Muhammad itu bagi beliau itu sholat tahajud itu harus dikerjakan dengan segala kesungguhan. Nah, kita sebagai umatnya setelah mengetahui informasi tersebut, kita juga menuju keadaan tersebut. Kita mengerjakan sholat tahajud itu dengan sungguh-sungguh, dengan kegigihan, dengan ketekunan, bukan dengan, ya mohon maaf ya, asal-asalan sholat tahajudnya. Nah, itu jangan sampai nih. Nah, itu yang ke-8 ya. Nah, nomor 9 itu perhatikanlah keadaan orang-orang yang bertahajud pada waktu malam hari. Nah, ini luar biasa ini pesannya tuh. Perhatikanlah orang-orang yang malam-malam sholat tahajud. Gimana orang itu? Nah, salah satu hasil dari jerih payah orang-orang itu sholat tahajud itu, orang-orang itu tetap sehat meskipun umurnya sudah sekian gitu. Nah, kemudian orangnya tambah umur itu tambah kuat. Tidak hanya kuat badannya ya, tapi kuat ekonominya. Tambah tua malah duitnya tambah banyak. Itu tentunya. Perhatikanlah itu. Jadi ya mohon maaf ya, kalau ada orang tua umur 80 tahun misalnya, hidupnya malah sengsara di masa tuanya itu ya. Malah sakit-sakitan, gitu. Nggak sembuh-sembuh sakitnya, malah kena stroke dan sebagainya itu. Wah, ketahuan ini. Ini kakek ini, nenek ini tuh waktu mudanya, wah tidak pernah sholat tahajud ini. Nah, itu ketahuannya di sana. Jadi bekas dari tahajudnya itu kelihatan akhirnya. Makanya dalam buku ini tadi kita disebutkan ya, bahwa perhatikanlah orang-orang di sekitarmu yang rajin sholat tahajud, yang setiap malam bangun sholat tahajud itu. Nah, itu luar biasa itu. Yang jelas itu ya, saya ketemu orang, bapak-bapak itu umurnya udah 75 tahun. Rambutnya masih utuh loh, rambutnya masih utuh. Tidak ada botaknya sama sekali. Nah, ternyata beliau memang ahli tahajud itu. Nah, artinya apa? Artinya perhatikanlah orang-orang yang umurnya udah panjang, rambutnya masih utuh gitu loh. Nah, berarti itu salah satu tanda orang itu rajin tahajud sampai sekarang. Nah, jadi seperti anak muda aja masih kelihatan sehat, gagah perkasa gitu. Tidak pernah sakit itu. Kalau di di nasihat Jawa itu ora kena lara, ora kena tua. Maksudnya orang itu tuh tidak kena penyakit, orang itu tidak kena penyakit tua itu. Nah, penyakit tua itu ya pikun, terus lupa dan sebagainya, lemah dan sebagainya itu. Nah, itu maksudnya. Nah, itu jadi bagus sekali ini. Ya, perhatikanlah keadaan orang-orang yang tahajud tiap malam hari. Nah, saya pernah ketemu orang yang tukang tahajud itu
ya mohon maaf ya yang disebut tukang lah. Para ahli tahajud itu ya, sampai umur 80 tahun, 90 tahun tuh belum pernah menginap di rumah sakit. Belum pernah dilarikan ke rumah sakit loh. Nah, kemarin ada tetangga saya itu tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit karena tiba-tiba stroke. Kak saya nanya, stroke kok harus dibawa ke rumah sakit nih? Lah iya itu kan harus dioperasi nanti penyakitnya tambah parah katanya. Wah ya ampun. Nah jadi artinya apa? Artinya jangan sampai kita dibawa mobil ambulans Pak Yosep. Ya kan? Nah, kalau dibawa mobil ambulans tuh ketahuan itu orangnya tidak pernah tahajud malam-malam itu. Nah kalau tidak percaya boleh dicek lah. Kalau punya tetangga dibawa naik ambulan terus. Nah kita tanya keluarganya. Bapak itu tuh kok dibawa ke ambulan kenapa? Wah tiba-tiba kena serangan jantung mas. Nah terus saya nanya. Bapaknya maaf ya saya bertanya. Bapaknya malam-malam tahajud enggak? Wah enggak katanya. Wah ya sudah berarti benar itu ya. Sudah waktunya dibawa pergi naik ambulan ya. Makanya kita harus ya berjuang ya. Jangan sampai kita diangkut mobil ambulan itu. Nah, ya. Ada orang bertanya, Pak, ambulan itu kok namanya ambulan, kepanjangannya apa? Nah, ternyata ambulan itu kepanjangannya A. Angkutan, M. Mayat, B. Butuh, lancar, C-nya cepat. Jadi angkutan mayat, butuh lancar dan cepat itu. Ayo Zep, ambulan itu. Makanya dia kalau lewat meraung-raung kan. Wing, saya mau lewat. Ya itulah. Nah kemudian ya ini motivator ke-10-nya berdoa kepada Allah agar memudahkanmu sholat tahajud. Wah ini benar ini. Jadi bangun malam sholat tahajud itu tidak semata-mata keinginan kita ternyata. Tapi juga atas izin dan kehendak Allah. Seseorang itu bisa bangun malam, bisa mengerjakan tahajud itu. Jadi benar ini motivasinya tuh. Malam-malam sebelum tidur berdoa dulu. Ya Allah, izinkan saya bisa bangun malam, izinkan saya bisa mengerjakan perintahmu, mengerjakan salat tahajud itu. Nah nanti jam 12 Pak Yosef dibangunkan, lihat jam 12. Tadinya kita berpikiran, wah masih lama ini baru jam 12 gitu ya. Tapi ada nasihat itu, kalau sudah terbangun jangan tidur lagi. Wah akhirnya kita pergi ke kamar mandi kan, mandi dulu gitu kan. Jadi biar seger gitu. Nah itu. Ya ini kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang dibangunkannya jam 3. Waduh hampir subuh ini. Wah langsung udun. Nah jadi bersyukurlah kita semua yang bisa bangun malam dan bisa mengerjakan salat tahajud. Nah jadi sekali lagi buku ini sangat luar biasa kalau menurut saya sebagai kolektor buku-buku tahajud ya. Nah saya belinya di online nih, tidak perlu saya sebutkan ya, kan banyak sekali toko online ya. Nah
Nah, pas saya lihat, wah ini buku bagus ini. Akhirnya saya beli gitu. Karena nyari di toko buku sudah nggak ada, jarang sekali buku ini dijual di toko-toko buku itu udah sepengetahuan saya sudah jarang sekali. Kemudian motivasi yang ke-11 nih, kiat yang ke-11, tidur dalam keadaan suci. Wah ini luar biasa ini nasihatnya itu. Maksudnya apa tidur dalam keadaan suci? Ya kita sebelum tidur itu ambil air wudhu dulu. Nah itu kita rasakan ya, rasanya lain langsung tidur sama tidur wudhu dulu. Itu yang boleh dicoba oleh saudara-saudaraku semua. Sebelum tidur itu kita mengambil air wudhu dulu. Aduh kesel. Nah itu ya, jadi ya sampai ke-11 ya tadi ya. Nah, kiat yang ke-12 itu mengetahui bahwa Allah tertawa kepada orang yang mengerjakan sholat tahajud. Allah itu tertawa, luar biasa orang itu. Allah saja bangga sampai diperumpamakan ya, dikinayahkan atau di bahasa halusnya itu dipersonifikasikan ya. Bahasanya itu sampai diperumpamakan. Allah itu tertawa kepada orang yang sedang mengerjakan sholat tahajud. Wah betapa bahagianya kita kalau kita mengetahui ini ya, bahwa kita sedang mengerjakan sholat tahajud itu Allah aja sangat senang sekali melihat kita. Wah hambaku itu mau mengerjakan sholat tahajud, sholat yang aku perintahkan. Nah kemudian saya itu cari informasi ya, saya perhatikan itu di sholat-sholat yang lain itu tidak ada informasi Allah itu tertawa kepada orang itu. Nah itu artinya Allah itu khusus ya, spesial sekali hanya kepada orang-orang yang tahajud. Nah kalau sampai Allah sudah bangga, sudah memberikan penghormatan kepada kita yang luar biasa itu, tentu saja Allah menjadi sangat penyayang kepada kita. Arti lebih lanjutnya apa? Kita tidak mungkin dihukum oleh Allah. Tiba-tiba dihukum kena stroke gitu. Ini tidak pernah itu. Tiba-tiba dihukum penyakit kanker gitu. Yang tidak pernah ya. Ada ceritanya orang malam-malam tahajud tuh disiksa oleh Allah. Atau tiba-tiba kita mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan. Itu tidak mungkin itu. Kenapa? Karena malamnya kita sudah tahajud. Jadi seorang kiai mengatakan tuh, coba kamu perhatikan orang yang siang hari itu, sore hari ya, mengalami kecelakaan fatal di jalan tol. Nah, kalau orang yang masih hidup coba ditanya, malam-malamnya sholat tahajud enggak Pak? Nah, bisa dipastikan malamnya orang itu tidak sholat tahajud. Sehingga dihukum oleh Allah dengan hukuman kecelakaan itu. Ya silakan dibuktikan ya. Karena ini agama itu
agama Islam, agama yang nyata bahwa informasi yang disajikan itu bisa dibuktikan. Silahkan dibuktikan kebenaran informasi-informasi yang ada itu. Wah, baru 12 ini, Pak Dara, ini ada sampai 111 ini. Nah, kemudian ya kita pelan-pelan ya, pelan-pelan masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Kemudian mungkin satu lagi ya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Nah, ini yang perlu kita contoh nih. Dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan situasi apapun, Nabi Muhammad itu tidak pernah terus, wah saya malas tahajud, meninggalkan tahajud. Bahkan ada riwayat dalam keadaan perang yang sangat dahsyat pun Nabi Muhammad itu malam-malamnya mendirikan sholat tahajud yang lama. Itu. Jadi kalau Nabi Muhammad sudah memberi contoh ya, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, ya berarti kita sebagai umatnya ya, sebagai pengikut Nabi Muhammad itu juga wajib tidak pernah meninggalkan sholat tahajud ya. Nah, ini informasi ini apa? Semakin memperkuat kesimpulan kita ya. Semakin memperkuat kesimpulan kita bahwa sholat tahajud itu pelajaran utama dalam agama Islam. Sholat tahajud itu amal ibadah yang utama dalam agama Islam. Di sholat tahajud itu lebih tinggi kedudukannya dari amal-amal yang lain. Nah, kenapa? Karena tidak semua orang kaya mau sholat tahajud. Orang kaya disuruh naik haji mau, Pak Yosep, ya kan, karena enak ya kan, karena menenangkan, sambil menikmati perjalanannya, sambil menikmati keindahan alamnya ya. Tapi kalau disuruh tahajud, nggak mau, karena berat itu tadi ya, berat tuh. Tetapi lebih berat lagi kalau kita meninggalkan sholat tahajud. Jadi kesimpulannya apa? Sholat tahajud itu memang berat, tetapi menjadikan hidup kita itu ringan, menjadikan hidup kita itu tidak menyengsarakan itu. Nah, pilih mana? Malam-malam tidur saja, besoknya stroke tuh. Wah, kan repot. Itu yang kadang-kadang kita belum mau berpikir ke sana itu. Nah, kemudian masih ada waktu ya ini ya. Tadi Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat. Yang kedua, kesungguhan mengetahui kesungguhan para sahabat dalam mengerjakan sholat tahajud. Jadi sekali lagi ya, sholat tahajud itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad. Buktinya para sahabat sholat tahajud semua. Ya kan, itu kan disuruh Nabi Muhammad. Kamu kalau sudah menyatakan sebagai orang Islam, malam-malam tahajud, siap Nabi, ya semuanya tahajud itu. Nah, itu artinya apa? Artinya tidak benar kalau sholat tahajud itu hanya untuk Nabi Muhammad saja. Tidak benar bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk sholat tahajud, itu tidak benar itu. Nabi malah mengajak itu. Makanya ada hadis Nabi ya yang menjelaskan bahwa
sholat tahajud itu sholat sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Ya kan? Sangat dianjurkan sekali. Kenapa? Nah, karena ajaran utama dalam agama Islam itu ternyata sholat tahajud itu. Kemarin saya ketemu seseorang ya, dia menyampaikan ke saya, Pak Haji katanya, sholat tahajud itu bisa diganti dengan sedekah tiap hari katanya. Asal sedekahnya banyak katanya. Nah, saya jawab, wah kalau gitu enak dong orang kaya itu, nggak usah sholat tahajud. Nah itu. Terus saya jelaskan, mohon maaf ya, saya berbeda pendapat. Jadi dalam Islam itu, ibadah itu tidak bisa diganti oleh ibadah yang lain. Misalnya gini loh, ya tadi contohnya yang teman saya itu mengatakan, sholat tahajud itu pahalanya bisa diganti dengan sedekah yang banyak tiap pagi. Nah itu tidak bisa begitu ya murid. Ya sedekah, urusannya sedekah, amal ibadah sedekah ya kan. Dengan sholat tahajud ya sholat tahajud. Dua urusan yang berbeda gitu. Nah itu. Nah kemudian apalagi nih motivasinya. Kita sudah sampai ke 20 ya, bahwa generasi sebelum kita itu sangat bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sholat tahajud. Tadi kok kelewatan ini, bentar ya. Nah ini 15 ya, kita lihat ke 15. Segera tidur setelah Isya. Jadi maksudnya tuh gini loh, jangan sampai setelah waktu Isya itu kita malah begadang, malah ngobrol yang nggak ada gunanya loh, apa dan apa itu. Nah kalau sholat Isya kemudian tidur itu bisa bangun jam 11 malam, bisa bangun jam 12 malam. Kan Isya jam 7:30 lah misalnya. Kita selesai sholat Isya jam 8, tidur dulu sebentar ya. Nah dan mengerjakan sholat tahajud yang lama. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita, maksudnya jangan sampai kita main game dulu habis Isya, tahu-tahu udah jam 1 baru tidur gitu ya. Itu pasti kelewatan tuh sholat tahajudnya itu. Nah itu tadi ya. Kemudian tidur dengan niat akan bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah ini yang luar biasa menurut saya. Jadi jangan sampai kita seperti kebanyakan orang ya, tidur saja bahkan tidak niat mau bangun malam ya. Nah itu suatu kesalahan yang sangat besar itu. Karena kalau sampai kita kehilangan sholat tahajud itu, wah kerugian kita itu, kalau mau hitung-hitungan untuk rugi itu ruginya besar sekali kita. Nah jadi sholat sebelum tidur itu berdoa dulu, ini bagus sekali nih. Sampai ke berapa ya tadi? Nah ini tadi. Jadi sebelum tidur itu sebelum tidur niat ya. Tidur dengan niat akan bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, ini yang ke-18 itu, yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa Allah itu membanggakan
para pelaku sholat tahajud di hadapan para malaikatnya. Kemudian kiat ke-21 nih. Menjauhi dosa dan maksiat. Itu artinya apa? Orang-orang yang sudah tahajud tiap malam itu dapat dipastikan tidak mau mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Nah, mohon maaf ya, itu kalau ada berita-berita yang dosa besar, peristiwa kejadian dosa besar itu ada orang sudah sangat terkenal kok melakukan dosa besar ya. Nah, itu pasti orangnya itu malam-malamnya tidak sholat tahajud. Jadi review buku ini pada hari ini sampai ke 21. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Baiklah, saya pikir sudah cukup ya. Baiklah, terima kasih sekali para saudara-saudaraku memperhatikan menonton video ini sampai tuntas dan mencatat secara perlahan-lahan motivasi apa yang bisa mendorong orang sholat tahajud. Nah, dalam hari ini kita mereview buku yang luar biasa yang judulnya Ketagihan Tahajud. Nah, saya juga pernah ketemu orang yang sudah sampai level itu. Jadi si bapak itu sholat tahajudnya sudah sejak SMP. Sekarang beliau sudah sangat senior. Nah, kemudian beliau mengatakan gini, saya tidak mau ikut debat sholat tahajud itu hukumnya apa gitu. Ada yang mengatakan ini saya tiap malam tahajud karena saya sudah ketagihan katanya. Nah, ini luar biasa menurut saya ya, menurut kami itu dia itu luar biasa, bisa terus menerus dan bisa konsisten ya mengerjakan sholat tahajud ini. Baiklah saudara-saudaraku dimanapun kita berada, bahkan di luar negeri ya. Terima kasih sudah selalu mengikuti, sudah subscribe, sudah komen dan sudah like dan sudah mengikuti yang lama-lama, video-video yang lama juga masih ditonton. Itu luar biasa itu. Baiklah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, teruslah Engkau menambah ilmu tentang tahajud ini kepada kami semua ini. Sholat tahajud sudah harga mati bagi kami. Ya bisa ditawar-tawar lagi. Ya Allah, bangunkanlah kami di setiap waktu malam hari. Jangan sampai waktu malam itu kita kelewatan. Jangan sampai kita ketinggalan sholat tahajud. Nah, ya Allah, mohon Engkau terima doa-doa kami ini dan Engkau kabulkan doa-doa kami ini. Baiklah, kita tutup pelajaran sholat tahajud pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakatindo. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.